Ini lensa Viltrox 135mm f1.8 dan ini tuh sangat menarik banget karena in a way ini tuh lensa yang memegang peranan penting. Disclaimer dulu, lensa ini dikirimin sama Viltrox untuk gue bikin video pendek di Reels dan TikTok gitu ya. Jadi bisa ditonton videonya via link di bawah. Dan sebenarnya video ini tuh nggak harus gue bikin dan kita bebas ngomong apa aja di sini. Jadi kalau kita mau bilang Viltrox jelek, ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak gitu konsepnya ya. Jadi semua udah clear ya. Sekarang kita masuk ke barang. Jadi lensa ini tuh kayaknya dibikin untuk bersaing dengan lensa G Master dari Sony yang sama persis focal length dan aperture-nya. 135mm f1.8. Pertanyaannya berarti kan, apakah lensa ini bisa bersaing dengan lensa G Master Sony tersebut? Iya kan? Dan sebenarnya aku pengen bilang itu lensa tergede dan termahal dari Viltrox. Tapi pada tahu nggak sih kalau Viltrox tuh punya lensa anamorphic? Jadi ini lensanya. Kalau dibandingin sama si anamorphic kayaknya tiba-tiba lensa ini jadi kayaknya gede-gede banget gitu ya. Ini tuh yang fokalnya 50 mili dengan squeeze factor 1,33 kali. Berarti dia punya field of view yang ekuivalen dengan kurang lebih sekitar 37,5 mili. Kita lanjutin sisa video ini pakai lensa ini kali ya, biar sinematik. Oke, udah fokus, lanjut. Ya, berarti bisa dibilang ini lensa paling gede dan mahal lensa fotonya Viltrox deh ya. Kita mulai dari hal yang paling penting dari sebuah lensa, image quality. Lensa ini tuh gambarnya tajam dan bersih banget. Dipakai di f1.8 pun ini aman banget. Tetap tajam, fokusnya tetap nempel. Chromatic aberration-nya juga bisa dibilang minim banget. Hampir nggak ada lah. Top marko top pokoknya hasil lah. Aku nggak ada komplain sama sekali masalah hasilnya. MFD atau minimum focusing distance-nya lensa ini tuh juga ada di 72 cm. Cukup lumayan lah, mengingat ini focal length-nya tuh 135 mm ya. Berikutnya build quality. Build quality lensa ini tuh juga overall oke banget. Mostly quality metal dan berasa premium banget. Kalau mau pakai filter, kita perlu filter yang ukurannya 82 mm. Fokus ringnya juga bukan yang smooth, yang ringan banget gitu, tapi bukan yang berat juga. Jadi sedang lah. Terus kita dapat aperture yang bisa dikontrol tuh secara elektronik langsung nyambung ke kamera. Jadi jarak fokus dan aperture tuh bakal ditampilin di screen yang ada di atas lensa ini. Ini fitur yang aku cukup suka, tapi kurang sreg juga di waktu yang sama. Kita sekalian bahas fitur ya. OLED screen ini seperti yang kita ngomongin tadi, dia bakal ngasih lihat jarak fokus kita tuh lagi ada di jarak berapa dan aperture kita lagi ada di aperture berapa. Dan aperture-nya bisa kita kontrol lewat aperture ring ini kan. Dan permasalahannya adalah aperture-nya itu cuma bisa kita kontrol lewat ring ini, nggak bisa lewat kamera. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi menurutku kadang-kadang agak meningkatkan resiko aja ya. Sebenarnya bukan masalah yang gimana banget. Kalau pakai lensa yang ada aperture-nya, aku juga biasanya ganti aperture itu pakai aperture-nya. Kamera itu kan kita kadang pegang top handle begini, terus kita agak susah ya mau ganti aperture-nya, pakai aperture-nya itu lebih gampang gitu kan. Kebayang nggak tuh ya? Ya, nanti kalau rajin dicontohin pakai B-roll, kalau nggak, coba dibayangin. Beli pegang top handle, ini putar aperture-nya. Lebih gampang kan daripada harus taruh kameranya, putar aperture dial di belakangnya ini kayak ini lebih gampang lah. Tapi permasalahannya adalah ini nggak bisa di lock atau di override pakai tombol di kamera. Jadi kadang-kadang takutnya tuh kita lagi nggak sengaja keputar sedikit. Kayak kemarin tuh aku pas pakai sempet nggak sengaja kegeser sedikit. Maunya kan ngetes dia tuh pas di f1.8 performanya gimana. Tapi ternyata sempat kegeser ke f2. Nggak fatal sih, tapi kan ya agak gimana gitu ya. Untungnya kebetulan nggak fatal dan langsung nggak juga. Baru ngetik bentar terus langsung kok kegeser dikit, tinggal geser balik. Tapi kan ada kemungkinannya. Walaupun jadi sebenarnya ya bukan yang gimana-gimana juga sih. Ya silahkan ambil informasi itu dan coba ditimbang-timbang sendiri aja. Bukan masalah besar juga menurutku, tapi intinya. Lalu berikutnya, aduh, kita nggak ada autofocus lagi, males banget geser fokusnya ya. Intinya di sini kita ada dapat beberapa switch dan beberapa tombol. Nanti dikasih lihat B-roll deh. Jadi di sini ada switch untuk ngatur aperture-nya mau diklik atau diklik. Ini kalau diklik, jadi nggak ada suara. Jadi fotografer dan videografer sama-sama senang. Lalu berikutnya ada switch untuk atur fokusnya mau dipakai full 0,7 sampai 2 meter atau 1,5 meter sampai infinity. Ini ada yang pernah nanya, gunanya ada buat kayak gini tuh apa? Nah, ini tuh misalnya kita lagi nge-shoot sports deh, paling gampang ya. Entah tenis, basket atau apapun, biasanya kan kadang-kadang ada lapangan yang ada jaringnya tuh ya. Ada cage-nya gitu. Nah, kalau kita depannya ada jaring, kita taruh lensa di sini, kan ada kemungkinan takutnya kita malah fokus ke jaring-jaring ini bukannya olahraga yang lagi ada di sana kan. Nah, kita bisa aktifin ini. Jadi minimal jarak fokusnya 1,5 meter misalnya. Jadi kan yang ada di depannya ada penonton lewat di dekat cage atau cage, bahkan jaring-jaring cage sendiri. Lensa ini nggak bakal fokus ke situ. Dia bakal fokus ke action yang minimal ada 1,5 meter yang biasanya sih ya sportnya lagi di situ. Itu salah satu contoh penggunaannya. Tapi sebenarnya pasti masih banyak lagi ya. Kalau ada yang tahu yang lain mungkin silahkan komen di bawah. Terakhir ya switch AF/MF aja sih.
Jadi autofocus, manual focus. Dan kita dapat 2 tombol juga. Yang ini tombolnya cukup seru. Bisa kita pakai untuk nge-rack fokus gitu. Jadi tombol fokusnya misalnya ini kita pakai set point A, kita geser, tekan lagi set point B, nanti tekan tombol satunya lagi, set. Dia bakal nge-rack fokus tuh dari titik 1 ke titik 2. Dan sebaliknya dari titik 2 kalau dipencet balik lagi ke titik 1. Dan ini bisa kita gonta-ganti juga di app-nya dengan lebih detail. Tapi ini mantep. Aplikasi itu juga kita bisa pakai buat mengupdate lensa, ngatur lensa, tombol-tombolnya segala macem. Bahkan kita bisa custom tulisan atau gambar pas lagi nge-boot up lensanya. Mantep ya. Dan lensa ini terhubung sama aplikasi dari HP itu lewat Bluetooth. Lucu banget gak sih lensa terhubung lewat Bluetooth coba. Lalu berikutnya kalau kita bandingin lensa ini sama lensa G Master Sony yang sama persis 135mm f1.8 juga itu. Ini tuh jadi lensa yang makin menggiurkan lagi. Karena harganya tuh hampir setengahnya, tapi kualitas gambarnya tuh 11-12. Belum lagi fitur-fitur yang kita udah ngomongin tadi, kayak screen-nya, extra switch-nya, button yang bisa kita custom juga, dan bisa dipakai untuk correct fokus, segala macamnya itulah. Lensa ini jadi makin menggiurkan banget kan. Tapi pastinya ada kelebihan yang kita dapetin kalau kita ngambil lensa first party, atau lensa dari Sony sendiri. Selain beda ukuran dan berat, ini tuh lebih berat daripada varian lensa Sony ya. Kalau nggak salah, lensa Sony sekitar 800-900 gram, ini tuh 1,2 kiloan. Jadi beda 300-an gram kalau kurang lebih ya. Tergantung kebutuhannya buat apa, tapi kemungkinan besar itu cukup signifikan. Bisa bagus, bisa jelek. Dan beberapa kelebihan lensa first party dari Sony pasti misalnya kayak autofocusnya pasti lebih bagus ya. Misalnya pakai kamera yang capable untuk nge-shoot foto sekitar 30 atau lebih frame per second. Nah, lensa third party nggak ada yang bisa tuh. Itu harus pakai lensa native Sony. Itu pun cuma beberapa lensa aja yang mendukung yang relatif baru biasanya. Jadi kalau mau pakai fitur tersebut dengan maksimal, mau nggak mau ya harus pakai lensa native Sony. Lalu ya ada kayak focus breathing compensation, active stabilization-nya lebih bagus kalau pakai lensa native, dan gitu-gitulah. Jadi sebenarnya sisanya tuh bukan spesifik perbedaan kedua lensa tersebut, tapi lebih ke perbedaan lensa native dan lensa third party pada umumnya aja. Menurutku lensa ini tuh sangat penting, karena lensa ini benar-benar nunjukin apa yang bisa dibikin sama pihak third party sekarang. Andaikan lensa third party itu bisa bikin atau boleh dapat gelar G Master, ya ini sih Viltrox Lab ini cocok banget buat dapetin itu. Karena kalau ini nggak ada tulisan Lab seriesnya dan aku dikasih tahu kalau ini lensa G Master Sony yang baru juga, aku bakal percaya gitu. Semantap itu. Memang lensa dari Viltrox ini agak gede, tapi ya namanya kita pengen pakai lensa medium tele 135mm, kita kayak udah expect lensanya itu bakal gede nggak sih? Bukan kayak lensa compact kayak misalnya kayak Viltrox R series ini, kita kan nggak bakal expect lensa 135mm segede gini gitu kan. Dan mungkin tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau buatku 135mm itu focal length yang bukan seumum dan sewajib itu buat kita punya gitu loh. Nggak kayak lensa 2470 itu kan kayak kita semua orang bakal bisa pakai gitu kemungkinan besar. Kalau lensa kayak gini kan cukup spesifik nih penggunaannya. Atau dengan kata lain cukup terbatas nih bisa dipakainya di hal kayak buat apa aja gitu kan. Jadi walaupun aku suka banget hasil karakter dari lensa 135mm, kalau perlu ngeluarin duit 30 juta buat sesuatu yang mungkin nggak kita pakai setiap hari, itu kan agak lumayan sangat berat kayaknya tuh ya. Lalu muncullah lensa Viltrox 135mm Lab Series ini, yang hasilnya bisa dibilang 11-12 sama lensa G Master dari Sony, tapi harganya sekitar 14 jutaan. Kemarin terakhir cek malah lagi diskon jadi sekitar 13 jutaan malahan. Jadi ini kayak value yang bagus banget kan? Tapi harganya 14 jutaan. Kemarin malah terakhir ku cek lagi diskon tuh jadi sekitar 13 jutaan. Ini tiba-tiba jadi opsi lensa yang sangat menarik banget kan? Jadi menurutku yang nggak masalah sama size dan berat dari lensa ini. Ini tuh pilihan yang solid banget. Ya semoga Viltrox segera melengkapi lensa Lab Series ini dengan focal length lainnya ya. BTW gimana nih hasil dari lensa anamorphic Viltrox ini? Kita dari tadi pakai lensa ini di T2 ya. Jadi kita buka segede-gedenya. Tapi tetap tajam ya. Mantep. Flare-nya juga cukup terkontrol. Dan buat yang nggak tahu, ini tuh lensa ini pakai buat nge-shoot Rewind Indonesia tahun lalu tahu. Sekarang dipakai buat nge-shoot orang ngomong-ngomong gini doang. Yaudah, kita udahin aja video ini. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye.